Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari ibadah pada hari Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021 bersama-sama kita mulai. Bapak Ibu saat ini masih mengadakan ibadah di rumah masing-masing dengan cara online. Mari kita siapkan hati kita dan kita mengkhususkan ibadah ini bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 3. Bait yang pertama, kami puji dengan riang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan hukum kasih yang terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mendengarkan hukum kasih ini, kita merenungkan dan nyata sekali akan kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, kesalahan kita di hadapan sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita nyatakan dengan menyanyikan nyanyian penyesalan dosa dari
Kidung Jemaat 27 bait yang pertama. Meski tak layak diriku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah kita sungguh-sungguh mengakui dan menyesali dosa-dosa kita dengan merenungkan, menghayati pujian dari Kidung Jemaat 27, kita menyadari kalau kita belum layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan senantiasa memberikan pengharapan dan sukacita bagi setiap orang yang berserah kepadanya. Allah senantiasa memberikan pengharapan untuk anak-anaknya, untuk bangkit dari dosa dan keterpurukan. Tuhan memberikan berita anugerah dari 1 Timotius pasal 4 ayat 8-11 yang demikian sabda Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan berita anugerah, mari bersama-sama kita nyatakan kesanggupan kita untuk melanjutkan kehidupan kita, kehidupan yang baru di dalam Tuhan, dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat nomor 50A, bait yang pertama dan yang keenam. Sabdamu abadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita naikkan doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Engkau adalah Allah sumber pengharapan kami dan sumber sukacita kami. Allah yang tiada hentinya memberikan kasih dan cintanya kepada setiap anak-anaknya yang mengasihinya. Tuhan, pada pagi yang indah ini,
Kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu. Kami boleh merasakan hari Minggu ini, hari istirahat, di mana Tuhan telah memberikan kami kekuatan, sukacita dan berkat di hari-hari yang telah kami lalui. Selama 6 hari kami bekerja, kami berkarya, dan kami melakukan setiap pekerjaan kami masing-masing. Pada hari Minggu ini kami akan menghayati akan kasih karunia-Mu, supaya kami tetap hidup dalam sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami surgawi, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Tuhan kiranya sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan, sehingga mereka dapat sembuh seperti sedia kala. Terlebih saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, yang harus isolasi mandiri ataupun harus dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya Engkau sertai, Engkau berkati. Bagi saudara-saudara kami yang harus isolasi mandiri, kami menyerahkan seluruh kegiatan dan juga pengobatan dan juga penyertaan-Mu kepada saudara-saudara kami, supaya mereka tetap memiliki semangat, sukacita, dan dapat segera sembuh seperti sedia kala. Tuhan, kami juga menyerahkan orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang sudah lemah fisik mereka. Tuhan kiranya berkati, sehingga mereka senantiasa dapat merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Bersama dengan anak cucu, mereka dapat hidup dengan layak, hidup dengan damai. Bapa, kami juga menyerahkan anak-anak kami yang saat ini masih melangsungkan sekolah dengan cara online ataupun daring. Tuhan kiranya berkati, sehingga anak-anak kami tidak bosan, anak-anak kami tetap semangat, anak-anak kami memiliki sukacita untuk melanjutkan belajar mereka, sehingga menjadi anak-anak yang tangguh, menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan. Berkati orang tua yang mengasuh, yang mendampingi. Tuhan kiranya berikan mereka kekuatan, kesabaran, kemampuan, sehingga dapat mengasuh, merawat, dan membimbing anak-anak mereka dengan baik, dan dapat meraih cita-cita yang mereka inginkan. Bapa, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam kuasa Tuhan, atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan kami. Tuhan kiranya berkati, berikan kami ketekunan, kekuatan, kemampuan, sehingga kami dapat belajar dari kehidupan kami, bahwa Allah tidak pernah membiarkan kami hidup di dalam kekurangan. Kami juga menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang rindu untuk bekerja, berikan mereka pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka, dan pada akhirnya mereka dapat bekerja dengan baik dan dapat menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang rindu untuk berkeluarga. Tuhan kiranya berkati, sehingga mereka dapat menjalin cinta kasih mereka dengan baik, dan mereka pada akhirnya dapat membangun keluarga yang baru dan bersuka cita di dalam keluarga dan di dalam Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan seluruh kegiatan gerejawi yang masih terbatas ini. Tuhan kiranya berkati, Tuhan mampukan kami untuk dapat merenungkan setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah sang pemelihara hidup kami, yang tidak pernah membiarkan kami dan membiarkan kaki kami goyah, tetapi kami tetap kuat menghadapi segala sesuatu yang ada di hadapan kami. Bapa, kami juga menyerahkan seluruh aktivitas gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan kiranya berkati, sehingga kemuliaan nama Tuhan senantiasa ada dan terpancar dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga menyerahkan majelis GKJ Canden, jemaat, dan seluruh komisi-komisi yang ada. Tuhan berkati, sehingga jemaat Tuhan di GKJ Canden dapat senantiasa memuliakan nama Tuhan dan menjalankan setiap firman Tuhan dalam setiap kehidupannya. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia, di mana pada saat ini kami masih dalam masa PPKM. Tuhan kiranya berkati,
upaya pemerintah untuk membasmi, memberantas, menanggulangi pandemi COVID-19 ini dapat berhasil dengan baik, disertai juga kedisiplinan dan juga ketekunan, kesungguhan dari masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah ini dengan vaksinasi, menjaga jarak, dan juga tidak berkerumun, sehingga keberhasilan ini adalah keberhasilan seluruh bangsa Indonesia. Berkati setiap elemen masyarakat yang bahu-membahu untuk bekerja keras menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kami juga menyerahkan Tuhan tim medis, perawat, dokter yang sungguh-sungguh dapat membantu saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan berkati, sehingga tim medis, para dokter, juru rawat senantiasa diberkati dalam kehidupan mereka, dilindungi dari terpapar COVID-19, dan juga dapat melayani setiap pasien dengan baik. Bapak, kami juga menyerahkan presiden sampai tingkat desa, tingkat RT, Tuhan kiranya berkati, sehingga setiap kebijakan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami di rumah kami masing-masing pada saat ini dalam kuasa Tuhan. Tuhan kiranya sertai dan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita diberi waktu untuk mempersembahkan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan, dan dasar persembahan akan saya bacakan dari 1 Timotius pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12, yang demikian sabda Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan, ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengumpulan persembahan diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 403 bait yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Allah sumber kehidupan, kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kesehatan, sukacita, kekuatan, dan penyertaan-Mu yang senantiasa dapat memberikan kami harapan bahwa di dalam Tuhan ada sukacita, ada kebenaran. Disitulah kami diajak untuk menghayati akan karya-Mu dalam hidup kami dan pemeliharaan-Mu yang tiada henti dalam setiap waktu.
Kami bersyukur atas semuanya itu. Pada saat ini kami menghaturkan persembahan yang kami ambilkan dari sebagian berkat-berkat-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Berkatilah ya Tuhan, sehingga persembahan yang kami haturkan kepadamu dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan kemasyhuran nama-Mu, dan juga untuk berlangsungnya jemaat Tuhan dalam kehidupan di dunia ini. Kami percaya Engkau adalah Allah yang senantiasa mencurahkan berkat-berkat-Mu yang begitu melimpah. Bapa, apabila sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu, urapilah kami, berkatilah kami, turunlah atas kami, sehingga kami dapat mendengarkan sabda-Mu, merenungkan, terlebih dapat melakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 27. Dari surat Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 27 yang demikian sabda Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali renungan atau khotbah pada pagi ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali akan
khotbah atau renungan yang pernah didengar atau disampaikan. Nah, apakah Bapak Ibu pernah mendengar khotbah yang paling singkat? Rata-rata khotbah itu 10 sampai 15 menit. Saya pernah mendengar renungan atau khotbah itu hanya 5 menit atau bahkan 3 menit. Nah, apakah firman ini bisa lebih kurang dari itu? Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, ada sebuah ilustrasi ketika seorang pendeta menyampaikan khotbahnya, dan ada sebuah buku yang bercerita tentang itu. Dia membaca renungan pada hari Minggu dengan tema yang sama, yaitu mendengar dan melakukan. Jadi ketika orang itu mendengar dan lalu harus melakukan, apakah dia bisa atau tidak? Karena seringkali orang itu banyak mendengar. Misalnya ada sebuah kerumunan, di situ ada suatu kejadian. Orang itu biasanya hanya mendengar saja sekilas lalu dia pergi karena dia tidak berkompeten tentang itu. Tetapi ketika dia mendengarkan renungan, bisa saja dia lalu memperhatikan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan baik. Lalu Pak Pendeta itu mengatakan, nah Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara masih ingat dengan renungan yang lalu atau khotbah minggu kemarin? Apakah Bapak Ibu sudah melakukan itu? Nah, sang pengkhotbah hanya mengatakan, lakukanlah firman yang kamu dengarkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika Bapak Ibu mendengar 3 kata itu? Mari dengarkan dan lakukan. Amin. Pasti kaget. Loh, kok hanya itu khotbahnya? Kok hanya sampai di situ? Dan mungkin itu akan membuat dia itu jadi bingung. Mengapa seperti itu? Ya memang dari bacaannya itu kan mendengar dan melakukan. Tidak hanya mendengar, kalau orang Jawa itu mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Artinya tidak ada yang tertanam dalam hatinya, tidak mampir dalam hatinya, sak keplasan gitu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mendengar dan melakukan, kita bisa mengulang apa yang sudah dilakukan oleh Yakobus, bagaimana ketika kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi kita mendengarkan lalu kita berdoa kepada Tuhan, mohon hikmat Tuhan supaya dapat mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang difirmankan oleh Tuhan dan juga apa yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, dalam pikiran saya, pada awalnya saya berpikir bahwa mendengar itu jauh lebih mudah ketimbang melakukan. Kita cenderung untuk berpikir bahwa mendengar itu jauh lebih mudah ketimbang untuk melakukan. Jadi ketika kita mendengar, ya kita mendengar saja, melakukannya nanti kalau kita bisa, kalau kita ada waktu dan sebagainya. Yakobus menulis surat ini kepada jemaat yang dikatakannya dalam Yakobus 1 ayat 22, bukan hanya pendengar saja. Nah, apa artinya? Jemaat di sana sudah menunjukkan semangat untuk mendengarkan firman. Mendengarkan sudah baik, diajak untuk
menaikkan tingkat yang lebih tinggi, yaitu untuk melakukan dengan apa yang dia dengarkan, supaya tidak hanya mendengar saja lalu sak keplasan blas tidak ada apa-apanya. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, kita menyadari ketika kita mendengarkan firman Tuhan memang bukan hal yang mudah. Cukup sulit untuk memahami firman Tuhan, karena kita tidak hanya cukup membaca, tetapi harus tahu artinya. Kita harus tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat kenyataan di masa ini. Apakah yang sama atau ada yang beda? Kenapa berbeda? Karena di masa kini bahkan untuk perkara mendengar firman, banyak orang yang tidak semangat untuk melakukan lagi. Bapak Ibu, ketika kita bandingkan ketika mendengar khotbah di televisi, dan di televisi satu lagi ada seorang motivator, kita akan buka channel yang mana? Pasti kita akan buka channel yang motivator. Kalau firman, wah pasti mau hanya itu-itu saja. Tapi kalau motivator, pasti akan kita buka dan kita akan mengikuti sampai selesai. Atau ketika kita diajak untuk beribadah dan jamnya sama, juga ada seorang motivator, lalu kita harus membayar. Mungkin kita akan lebih senang membayar untuk mengikuti arahan pembicaraan sang motivator itu. Nah, ini PR yang pertama. Yang kedua, ketika ada bersama dengan konser, misalnya kalau dulu ini ada konser pemain band yang sangat terkenal, dan ada kegiatan gerejawi, misalnya PA atau persekutuan atau yang lain. Nah, mungkin anak-anak atau kita itu akan senang dengan konser yang mungkin belum pernah kita dengarkan. Kalau firman Tuhan ya gitu-gitu aja toh, nggak ada apa gregete dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau kita mendengarkan bersama-sama dengan yang lain, konser dan sebagainya, nah kita akan lebih bersuka cita dengan itu. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih, pasti kita akan memilih di mana orang itu akan menilai kita, akan memberikan sukacita pada kita daripada kita mendengarkan firman Tuhan. Yang lain juga ketika kita membaca Alkitab, gampang ngantuk, mesti gampang tidur, nggak tahu apa sebabnya. Tetapi kalau kita baca novel yang menyenangkan hati kita, novel yang cocok dengan kita, itu mbok tebal seperti Alkitab, itu akan habis kita baca. Nah, ini ada apa sebetulnya? Ketika kita membandingkan baca novel dan baca Alkitab, kita akan senang dengan membaca novel. Nek baca Alkitab itu pasti ngantuk. Apalagi wah kok seperti ini dan tidak cocok dengan suasana hati kita. Ini pasti akan terjadi sesuatu. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih, dari sinilah kita akan belajar. Jadi tantangan di masa ini dan mungkin masa yang lalu bahkan yang akan datang, sudah dimulai bagaimana ada kerinduan untuk mendengar, dan tidak hanya mendengar tetapi melakukan dengan sadar. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa melakukan kalau kita jarang mendengar? Ini juga menjadi masalah bagi kita.
membaca firman tidak pernah, mendengarkan firman tidak pernah, bagaimana kita mau melakukan firman? Yang mendengar saja itu belum tentu dapat sungguh-sungguh melakukan. Dan tantangan ini hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita tidak berhak untuk menilai orang lain. Nilailah diri kita sendiri, menjadi penghayatan akan hidup iman kita, supaya iman kita tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, ketika kita menyadari bahwa Allah adalah Sang Firman yang telah memberikan kita kekuatan, Dia yang terus-menerus memberikan kita harapan dan sukacita, hiduplah dengan baik. Karena kita sudah dijadikan dengan firman-Nya. Bagaimana kita bisa melakukan ibadah kita dengan sungguh-sungguh? Harus dengan cara mendengarkan firman. Allah Sang Firman hidup. Allah yang telah menjadikan kita. Allah yang sudah menjadikan kita anak sulung, anak tebusannya, yang menjadikan harapan bagi kita semua. Kalau pada zaman Israel, anak sulung itu adalah anak yang diberkati oleh Tuhan. Artinya anak yang memang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi bukan berarti sekarang anak bungsu, tengah dan sebagainya itu tidak diberkati. Itu pada zaman dulu. Artinya berkat itu berkat untuk anak sulung. Oleh karena itu pada zaman Esau, Yakub, itu hak sulung itu menjadi hak yang sangat istimewa pada saat itu. Hidup yang sungguh beribadah kepada Tuhan adalah hidup yang mau mendengarkan firman Tuhan, mau melakukan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Tidak hanya mendengar lalu hilang, mendengar lalu hilang, mendengar lalu hilang, tapi mendengar dan meresapi, melakukan. Memang membutuhkan sebuah proses yang tidak mudah. Disitulah pengenalan kita akan Tuhan yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari bersama kita renungkan firman ini dan kita nyatakan dalam setiap sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup yang sungguh beribadah kepada Tuhan adalah hidup yang mau mendengar dan melakukan setiap firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Gereja merencanakan untuk mengadakan perjamuan kudus pada minggu kedua bulan September. Oleh karena itu, marilah bersama-sama Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan yang akan diselenggarakan oleh Majelis Gereja pada minggu kedua bulan September yang akan datang. Saya akan bacakan peratelan persiapan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, mari kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing yang demikian. Pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Tiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya?
4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus bersama-sama, kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan dan terus-menerus merenungkan firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau adalah Allah Sang Firman, Allah yang memberikan kekuatan, berkat dan sukacita dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi dasar dalam kami melangkah dan kami hidup. Kiranya itu semua sungguh menjadi dasar dalam kehidupan kami pribadi, kehidupan pekerjaan kami, dan juga relasi kami dengan yang lain. Berkatilah ya Tuhan di dalam kami berproses dari mendengarkan sabda-Mu, merenungkan dan melakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Yang seringkali kami lupa, bahkan kami tidak berminat untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami lebih berminat dengan yang lain. Tuhan, sadarkanlah kami bahwa firman-Mu adalah dasar dan makanan rohani kami. Buatlah kami setia akan firman-Mu dan melakukan setiap kehendak-Mu. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami di rumah kami masing-masing. Berkatilah kami ya Tuhan dalam setiap aktivitas kami berikutnya. Mampukan kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, sehingga kami senantiasa hidup di dalam Tuhan. Berkati juga kesehatan kami, pekerjaan kami yang boleh kami lakukan ke depan, hari-hari yang Engkau persiapkan bagi kami. Berkatilah ya Tuhan, sehingga itu menjadi dasar dan kekuatan kami untuk berkarya, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Terdapat dosa dan kesalahan dalam ibadah kami dan keluarga kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita di rumah kita masing-masing dengan menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 54 bait yang pertama, tak kita menyerahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat di sepanjang zaman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita akhiri ibadah ini. Jadilah pelaku-pelaku firman, tetaplah setia di dalam Tuhan. Jalanilah setiap proses kehidupan saudara bersama dengan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.